Sobat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan Jak TV bersama Basis DKI Jakarta. Kita masih membicarakan tentang kebiasaan bulan Ramadan ya. Venita nih, balik lagi ke Venita nih. Ini biasanya kan tadi kalau Pak Minto udah cerita ada petasan. Nah kalau Venita apa? Selain tradisi makanan, apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Waktu dulu ya? Waktu dulu masih kecil ya. Apa ya, kalau dulu tuh sempat ada pawai obor gitu deh pas masih kecil. Jadi itu hilang ya sekarang? Sekarang kayak udah nggak ada ya Pak ya. Dulu tuh ada pawai, aku ikutan tuh pawai obor. Karena emang kayak apa ya, dulu kan namanya masih kecil tuh kalau misalnya kumpul-kumpul sama temen tuh kayak happy banget. Apalagi bulan Ramadan tuh beda lah. Beda. Terus sempat dulu teman-teman tuh ngajakin yang bangunin sahur. Cuma aku nggak boleh sama papa waktu itu. Udah anak cewek di rumah. Nggak boleh, bener-bener. Itu sih kegiatan-kegiatan yang kayak gitu tuh kalau di daerah tuh masih berasa. Aku nggak tahu ya, kalau kita kan sekarang udah tinggal di Jakarta gitu ya, mungkin kalau di kota besar agak susah gitu, tapi nggak tahu kalau di daerah mungkin apakah masih ada berjalan gitu ya, atau tidak ya seperti itu ya. Nah lalu ini kembali, jadi kita membahas tentang program zakat dan pastinya dengan Basis DKI gitu kan. Kalau untuk bulan Ramadan, tahun Ramadan yang kemarin ya Pak ya, apa saja program yang sudah dijalankan oleh Basis DKI Jakarta? Kegiatan Ramadannya yang di tahun lalu. Tahun lalu itu kita mengambil tema Ramadan semakin istimewa. Jadi memang filosofinya memang pertama masih dalam suasana pandemi, meskipun peralihan ya, kita menganggap ya Ramadan, kita ingin menjadikan Ramadan tahun ini istimewa. Istimewa meskipun kita tidak banyak beraktivitas tahun lalu itu, tapi kegiatan berzakat, berinfak, maupun juga kegiatan yang lainnya tetap berlangsung. Sehingga apapun yang kita niatkan, kita yakinkan Ramadan tahun ini itu menjadi tahun yang istimewa gitu tahun lalu. Nah kegiatan-kegiatannya itu memang meskipun juga masih masa pandemi cukup banyak kegiatan-kegiatan kita. Salah satunya ada Duta Imam Tarawih. Kemudian kemudian ada Hapus Tato. Jadi saudara-saudara kita yang ingin hijrah gitu ya, yang ingin menghapus lah masa lalunya juga, itu kita adakan kegiatan Hapus Tato. Itu juga banyak peminatnya. Hapus Tato ini di tiap wilayah ini jadi 5 kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, itu kegiatan-kegiatan kita tahun lalu. Selain juga kegiatan-kegiatan santunan-santunan buat yatim, duafa, buat guru ngaji, marbot, itu tetap kita laksanakan di tahun lalu. Karena memang ya masyarakat juga sangat membutuhkan tahun lalu itu santunan-santunan ya, betul. Jadi itu tetap berlangsung dan juga cukup banyak justru kegiatan-kegiatan santunan kita di tahun lalu itu. Kalau nggak salah Ari sama Venita atau Ari aja yang ikut semua bisa makan programnya? Ya tahun lalu juga, betul dengan Sari. Kan kita kalau nggak salah di warteg-warteg juga gitu ya. Jadi tinggal kita scan kalau nggak salah ya Pak waktu itu. Iya, barcode. Kita ikutin barcode di situ, bisa ikut makan bareng-bareng juga gitu. Dan itu kegiatannya Masya Allah banget ya Pak, banyak sekali gitu ya. Warteg-warteg yang juga terdaftar di Basis saat itu. Terus juga banyak sekali manfaatnya gitu. Karena memang kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya apalagi orang-orang di sekitaran gitu. Jadi kayak waktu itu kita bareng, pas banget waktu itu kita juga lagi bikin promonya itu kegiatan tersebut. Kebetulan juga ada waktu itu pemulung sampah kalau nggak salah ya, seorang ibu sama anaknya, dia belum makan. Terus bareng karena ada program itu dia datang, terus Masya Allah jadi makan ya bareng sama kita gitu. Jadi kegiatan itu emang bagus sekali ya Pak. Masih berlangsung Pak sampai sekarang? Tahun ini juga masih berlangsung. Semua bisa makan. Semua bisa makan. Jadi memang sebenarnya kegiatan itu untuk kafalah duafa, tapi dengan dibalut dengan program yang kekinian, jadi dengan platform IT gitu ya. Jadi warung scan kupon yang kita bagikan, kemudian dan duafa yang datang itu bisa menerima makanan sejumlah uang yang
tertera di kupon, tertera di kupon. Jadi. Dan itu hebatnya kan berarti si apa istilahnya penggerak usahanya si wartegnya itu pun juga kan terbantu dibantu juga. Terbantu juga. Jadi ada dua pihak juga ya yang terbantu. Itu yang menurut saya kegiatannya bagus banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, pencapaiannya sendiri dari kegiatan-kegiatan Ramadan tahun lalu dari Basis TKI bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah semua kegiatan itu berlangsung dengan baik ya, meskipun tadi saya sampaikan masih dalam peralihan lah ya di pandemi, dan alhamdulillah tanggapannya juga sangat banyak, sangat bagus, baik itu dari masyarakat, dari pemerintah kota juga dari pihak-pihak lain seperti dunia usaha, UMKM, tadi warung-warung juga sangat terbantu gitu. Jadi alhamdulillah tahun lalu sesuai dengan temanya semakin istimewa, berhasil kita laksanakan semua. Bagaimana kalau tadi Fenita bilang ini luar biasa sekali Pak program yang semua bisa makan ya. Nah itu respon masyarakat pada umumnya mungkin terutama yang di sekeliling tempat UMKM ini ya. Iya. Yang mereka apakah kan ini ada kriterianya ya Pak untuk mendapatkan kupon siapa yang berhak dan termasuk si warung-warung ini. Nah masyarakat sekitar bagaimana nih responnya Pak? Ya kalau program tersebut semua bisa makan memang tadi mentargetkan dua pihak ya, baik itu dari sisi warung UMKM juga dari sisi penerima manfaat kaum duafa, kaum yang membutuhkan, disabilitas, kemudian orang lanjut usia. Dan tanggapannya sangat bagus, terutama dari pihak-pihak kita yang ingin membantu, terbantu, ingin memberikan donasi itu mudah gitu. Jadi kita beli misalnya sejumlah kupon kepada Basnas Bazis, baik itu melalui Majelis Taklim maupun melalui kelurahan-kelurahan. Nah, itu kita bisa serahkan ke warungnya maupun ke penerima manfaatnya, duafanya. Kalau kita lihat orang yang terlihat membutuhkan, kita serahkan kuponnya, kita arahkan bisa ke warung terdekat gitu. Jadi masyarakat tersebut bisa langsung mendapatkan makanan. Dan untuk warungnya juga terbantu karena kita tidak istilahnya tidak berhutang kepada warungnya, tapi kita memberikan deposit dulu kepada warungnya. Biasa, ya. Jadi sirkulasi itu bagus. Warungnya merasa aman juga ya Betul. Jadi itu yang membedakan dan mendapatkan tanggapan yang respon yang baik. Apalagi saat itu ya Pak ya, mungkin kan kayak UMKM, warung-warung itu yang lagi drop ya, semua lagi drop gitu. Nah ini dipermudah dengan adanya Bazis itu saat tadi kegiatan-kegiatannya, jadi seolah-olah kayak saling terbantukan gitu. Mereka yang usaha dibantukan, terus orang-orang yang butuh penerima manfaat juga dapat secara langsung merasa sekali. Nih dan itu kan maksudnya orang-orang tahu ya ini dari kita berdonasi berzakat di Bazis ini loh salah satu manfaat-manfaatnya. Jadi bukan hanya menyerahkan ya sudah dilepas. Kita tahu ya ada kegiatannya. Jadi ada kegiatannya. Ini nih yang kemarin aku donasi, ternyata diarahkan ke sini gitu. Terus mungkin yang berdonasi diarahkan tadi kegiatan menghapus tato gitu yang mungkin tidak terpikir, tapi kan ada teman-teman kita yang menyesal ya setelah ditato dan akhirnya ingin merubah gitu kan. Nah itu kan luar biasa, jadi kita tahu. Nah ini program-program yang menarik sekali memang, dan itu memang berjalan selama bulan Ramadan atau 1 tahun kemarin Pak? Iya, terutama di Ramadan, tapi memang di Ramadan, seperti hapus tato tidak cukup sekali itu. Iya memang. Tidak cukup sekali, jadi kita juga adakan setelah Ramadan, karena tadi permintaannya juga cukup banyak, setiap kota itu rata-rata di atas 100 Mbak. Banyak ya? Jadi keliling ya? Peserta, iya. Oh ya karena ada 5 plus 1 Kepulauan Seribu ya, betul, jadi 6 ya, DKI kan? Iya, itu jadi perlu 2 atau 3 kali baru bisa hilang sama sekali itu. Ada proses tahap-tahapnya juga ya Pak ya? Betul. Nah, lalu Fenita nih mendengar rangkaian acara ya kegiatan Ramadan dari Bazis, gimana pendapatnya Fenita? Apalagi Fenita yang pernah masuk di dalamnya. Yang pasti kita senang banget ya. Pertama memang
si penerimaan manfaat ini juga sangat merasakan, itu paling penting juga. Terus yang di sini juga kita memberikan kesempatan juga para UMKM juga untuk meningkatkan kembali gitu ya pendapatan mereka setelah pandemi ini kan semua dulu kita sempatlah merasakan semua gitu ya, tutup semuanya, tidak ada orang di luaran yang jalan-jalan gitu jarang banget gitu. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan dari Bazis ini kan ya Masya Allah banget ya. Luar Jadi biasa, semua sangat dibantukan sekali. Semua merasakan manfaat. Semua merasakan, dan tadi juga kita bicarakan bahwa yang pendonasi ini pun juga merasa bahwa oh ternyata donasi-donasi yang selama ini disalurkan ada loh kegiatannya. Tahu kemana arahnya, tahu kemana arahnya. Nah ini itu. Makanya untuk sahabat Insight tahu, jadi ingin berdonasi berzakat di Basis DKI Jakarta, kita pun juga melihat program-program yang dibuat oleh Basis DKI Jakarta. Nah tidak hanya langsung datang ke kantornya Basis ya Pak ya, tapi bisa melihat dan melalui QR Code yang ada di layar ini. Jadi jangan lupa untuk berdonasi berzakat melalui Basis DKI Jakarta. Dan sahabat Insight jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.